Di tengah kota Jakarta, hidup seorang pengusaha sukses yang tinggal di rumah mewah bersama istri dan kedua anaknya. Pria tersebut bernama Martin, dan dia juga merupakan seorang yang rajin, jujur, dan taat pada Tuhan. Berbeda dengannya, istri dan kedua anaknya bergaya dan suka hidup foya-foya. Ini kamu beli apa lagi sih? Kok tagihannya banyak banget? Oh, ini aku tuh habis beli tas doyan, Pak. Lucu banget gak sih? Kamu pikir gampang nyari duit? Loh, kok jadi aku sih? Siapa ya? Kamu nanya. Itu suami kamu ngutang sama saya. Kamu jangan bercanda ya. Suami saya tuh orang kaya, tajir melintir. Mana mungkin suami saya ngutang. Siapa sih? Ini katanya kita punya utang. Coba aja kamu tanya sendiri sama suami kamu yang katanya tajir melintir itu. Iya maaf, aku bakal bayar tepat waktu. Aku tunggu sampai minggu depan. Kalau masih belum bayar, aku sita semua barang. Apa maksudnya? Apa kan kita orang kaya, kita punya utang? Ya kan aku juga lagi ngalamin krisis keuangan. Makanya kamu harus belajar ngirit. Oh, jadi kamu bangkrut? Yaudah deh, kalau gitu kita cerai aja. Aku gak bisa hidup jadi orang susah. Setelah kejadian itu, istri meninggalkan Martin dan kedua anak mereka. Mereka hidup bersama di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota Jakarta. Aduh, kok kita jadi miskin sih? Iya, ini semua karena papa. Maaf ya kak, dek, kalian harus susah karena hidup sama papa. Males aku kalau kayak gini. Kalau gitu aku pergi aja. Aku juga pergi ikut kakak. Kedua anaknya pergi meninggalkan Martin sendiri. Namun, dalam perjalanan pergi, mereka mengalami kecelakaan. Halo, dengan siapa ya? Malam, apakah ini dengan orang tua Angel dan Dora? Iya, ada apa ya? Anak-anak Bapak kecelakaan, Pak. Kondisinya sangat kritis dan kami perlu persetujuan Bapak untuk melakukan operasi. Dan biaya total operasinya 100 juta, Pak. Martin bekerja di suatu perusahaan yang besar. Suatu ketika, Martin mendapati atasannya melakukan penggelapan dana dan atasannya mengetahui bahwa Martin tahu akan hal tersebut. Martin, bisa kesini sebentar? Saya mau bicara. Halo Bu. Kamu mau jujur atau perlu saya yang tanya sama kamu? Maksudnya apa ya Bu? Gak usah pura-pura gak tahu. Iya Bu, sebenarnya saya tahu apa yang Ibu lakuin. Ya, saya tahu. Nih, 100 juta. Buat apa ya Bu? Saya tahu anak-anak kamu lagi kritis. Dan kamu bisa pakai uang ini dengan jaminan kamu nggak akan kasih tahu siapa-siapa soal apa yang saya buat. Maaf Bu, tapi kayaknya saya nggak bisa lakuin itu. Saya bakal kasih kamu 2 hari. Nanti kamu balik lagi ke sini dan kasih tahu keputusan kamu. Martin dengan rasa kebingungan pulang ke rumahnya dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku sangat kebingungan. Aku tidak mau menutupi kebohongan, tetapi aku sangat membutuhkan uang tersebut untuk menyelamatkan anak-anakku. Tetapi aku akan tetap setia kepadamu, karena aku yakin Engkau akan menolongku. Martin tetap teguh pada pendiriannya. Namun tiba-tiba ia dihubungi oleh pihak rumah sakit anaknya. Pak, bagaimana dengan pembayarannya ya? Soalnya anak Bapak harus segera dioperasi karena kondisinya sudah sangat kritis. Operasinya nggak bisa dijalankan dulu ya, Sus. Saya janji kok akan bayar nanti, tapi untuk sekarang saya belum bisa. Maaf sekali, Pak. Tapi menurut kebijakan rumah sakit, operasi tidak bisa dilakukan sebelum pembayaran. Tuhan, maaf, sepertinya aku harus mengambil uang itu untuk menyelamatkan anak-anakku. Setelah beberapa jam, operasi anak Martin telah selesai. Namun operasi tersebut tidak membuahkan hasil. Kedua anaknya meninggal dunia setelah dioperasi. Martin pun akhirnya menangis dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini balasan dari perbuatan dosaku? Maafkan aku, Tuhan, karena sudah meninggalkan Engkau dan berbuat dosa. Di manakah Engkau, Tuhan? Tolong bantu aku untuk menjalani hidup ini. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi selain Engkau. Pada akhirnya, Martin mulai menjalani hidup dan taat kepada Tuhan. Hingga suatu saat, ia mendapatkan tawaran jabatan yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih besar. Ayub adalah pribadi yang dikenal sangat berintegritas. Dia hidup saleh dan Tuhan berkenan atas hidupnya. Si iblis berpikir bahwa satu-satunya alasan kesabaran Ayub terletak pada harta bendanya.
Si iblis berusaha untuk merebut semua yang ia miliki dan mencobai dia untuk hidup jauh dari Tuhan. Meskipun pada akhirnya Tuhan mengizinkan si iblis untuk mencobai Ayub. Ayub tetap memuji Tuhan meskipun keadaannya begitu menderita. Tuhan pun disenangkan oleh respon Ayub, sekalipun pada akhirnya kesehatan Ayub terganggu, kehilangan harta, dan mengalami pencobaan lainnya. Melalui drama singkat ini, kami ingin menceritakan kembali kisah yang terinspirasi dari Ayub versi kehidupan sehari-hari. Martin yang awalnya pengusaha sukses dan seorang pemuda takut akan Tuhan, tiba-tiba terlilit hutang. Terus usahanya juga bangkrut, ditinggalkan istri dan anaknya. Hingga suatu hari dikarenakan terdesak oleh keadaan, ia memilih jalan yang salah dan berbuat dosa. Ayub 5 ayat 17 mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena perbuatan dosa tidak disenangi Tuhan, maka perbuatan Martin tidak diberkati yang membuat kedua anaknya meninggal. Dari situlah Martin disadarkan oleh Tuhan dan ia mulai bertobat. Hingga akhirnya ia kembali sukses dengan penyertaan Tuhan. Sama halnya seperti pada kisah Ayub, ia sempat jauh dari Allah karena tidak sabar dalam menjalani percobaan. Namun pada akhirnya ia bertobat dan Allah memulihkan segala kepunyaan Ayub. Ingatlah bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita bagaimanapun berat dan sulitnya hidup ini. Karena itu, tetaplah bersandar pada Tuhan.